Halo, perkenalkan, kita dari grup 4 MDA LEC dari Cognitive Economics. Hari ini akan memaparkan tentang hasil dari survei yang kami lakukan terhadap pembelian paket TKA Ruang Guru. Next slide. Nah, dari paparan yang kami buat ada eh, 6 bab, yaitu ada pendahuluan, lalu ada tinjauan teori, yang ketiga ada metodologi pengujian atau penelitian, yang keempat ada hasil analisis kami, yang kelima refleksi dan literasi, dan keenam ada kesimpulan. Nah, dari pendahuluan ini, Ruang Guru itu seperti yang kita tahu adalah perusahaan pendidikan di Indonesia yang sangat menyediakan banyak layanan belajar online. Nah, dari apa namanya penelitian yang kami lakukan, kami ingin mengetahui apakah paket TKA Master yang dibeli oleh siswa-siswa menggunakan metode usability yang sudah tepat atau efektif. Sebelumnya paket ini berisi tentang akses materi belajar, tryout premium, serta buku-buku fisik kitab TKA Saintek. Kita akan melihat apakah siswa-siswa yang mendaftar sudah melakukan ketentuan pendaftaran dan pembelian paket dengan mudah secara efektif dan juga validasinya dengan baik. Next slide. Selanjutnya yaitu tinjauan teori. Pada evaluasi laporan yang telah kami buat, kami telah membuat penelitian ini berdasarkan pada konsep ergonomi kognitif atau bagaimana sistem digital dapat mendukung cara kerja otak manusia dalam membagi informasi dan juga mengambil keputusan. Tiga teori utama yang kami gunakan pada laporan evaluasi ini, yang pertama ada cognitive load theory atau teori yang menekankan pentingnya antarmuka sederhana agar tidak membingungkan pengguna dengan informasi berlebih. Yang kedua ada Norman Seven Stages of Action, yaitu teori yang menjelaskan tahapan interaksi pengguna dengan sistem sehingga setiap langkah harus jelas dan mendapat umpan balik yang tepat. Yang ketiga ada mental model atau ekspektasi pengguna terhadap alur pembelian yang biasanya sudah terbentuk dari pengalaman di platform e-commerce lain. Dari ketiga teori ini, evaluasi usability pada halaman pembelian ruang guru diharapkan dapat lebih terarah sehingga masalah yang berhubungan dengan beban kognitif, kejelasan langkah, dan juga kesesuaian alur dengan ekspektasi pengguna dapat diidentifikasi dengan baik. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Yang pertama, kami menetapkan 37 orang responden, yaitu responden yang sebagai pengguna potensial website Ruang Guru, di mana kriterianya yaitu pelajar atau mahasiswa yang terbiasa menggunakan perangkat digital. Mengapa kami menentukan 37 responden? Hal tersebut menurut kami telah memberikan data kuantitatif yang representatif. Dan untuk metode evaluasi kami menggunakan pendekatan evaluasi usability berbasis survei kuesioner. Untuk desain pengujian yang kami lakukan pada laporan evaluasi ini, kami menggunakan within subject design atau semuanya melaksanakan tahapan skenario uji yang sama dari mulai buka hal web laman resmi pembelian, mulai mengeksplor website, mengisi form ruang guru hingga proses pembayaran. Yang ketiga, pemilihan metode evaluasi. Kami menggunakan kombinasi think aloud dan juga protokol dan juga survei kuesioner. Selanjutnya, protokol eksperimen kami telah mempersiapkan persiapan instruksi kepada responden untuk melaksanakan evaluasinya dan juga pasca eksperimen. Ya, selanjutnya kami menggunakan dua data, yaitu data kuantitatif dan juga data kualitatif. Di mana data kuantitatif kami menggunakan skor Likert dari hasil kuesioner yang telah diisi dan data kualitatifnya yaitu berasal dari komentar, transkrip, dan catatan observasi. Yang terakhir, kami menganalisis data menggunakan statistik deskriptif untuk data kuantitatif dan juga pemetaan masalah usability berdasarkan teori kognitif untuk data kualitatif. Kami menekankan masalah utama usability dan juga rekomendasi perbaikan. Oke, lanjut. Next slide.
Oke, untuk hasil penelitian yang sudah kami lakukan, itu kami menggunakan kuesioner terstruktur dengan yang disebar menggunakan Google Form, yang dimana kita mendapatkan responden sebanyak 37 orang. Responden ini dikategorikan berdasarkan nama, surveyor, umur, dan device yang saat mengakses ruang guru. Nah, untuk hasil pertanyaan yang nomor pertama, itu adalah pertanyaannya adalah apakah Anda mengerti semua istilah asing yang muncul ketika pemilihan paket TKM Master, khususnya pada deskripsi paket? Untuk respon yang diperoleh berdasarkan pertanyaan satu adalah ada 54,1% yang memilih tidak mengerti istilah-istilahnya dan butuh penjelasan singkat, dan 45,9% mengerti istilah-istilahnya. Untuk hasil survei pertanyaan kedua, di mana pertanyaan yang diajukan adalah, apakah Anda merasa informasi mengenai manfaat tiap komponen dalam paket, seperti Trade Premium, Adapto, Kitab TK Saintek, disampaikan dengan jelas sebelum Anda memutuskan membeli? Respon yang kita dapat dari pertanyaan nomor 2 adalah, di mana ada 59,5% orang yang memilih ya, di mana saya memahami manfaatnya, dan 40,5% menjawab tidak, saya butuh penjelasan untuk memahami manfaatnya. Kemudian untuk hasil survei pertanyaan ketiga, di mana pertanyaan diajukan yaitu apakah countdown timer diskon untuk misalnya nih 17.3401 membuat Anda terburu-buru tanpa benar-benar memahami apa yang Anda beli. Respon yang kita peroleh dari pertanyaan nomor 3 adalah ada 78,4% yang menjawab tidak, di mana eh, ada beberapa orang yang biasa saja saya memahami terlebih dahulu. Dan ada 21,6% yang menjawab iya saya terburu-buru. Kemudian untuk hasil pertanyaan survei nomor 4, di mana pertanyaan diajukan adalah apakah Anda kesulitan memahami cara menggunakan kode diskon dengan kupon seperti SPP Juli? Respon yang diperoleh berdasarkan pertanyaan 4 adalah sebagai berikut, yang di mana ada 75,7% yang menjawab tidak karena diskon sudah auto terklaim, dan 24,3% menjawab iya, saya tidak mengerti apa diskon SPP Juli. Untuk hasil survei pertanyaan kelima, itu untuk pertanyaan diajukan adalah isilah section di mana isi data pengiriman kitab berikut. Menurut Anda, data apa yang tidak perlu diperlukan? Respon yang kita peroleh berdasarkan pertanyaan nomor 5 adalah ada 24 responden yang menjawab semua data perlu atau tidak ada yang dihapus. Dan ada 12 responden yang menjawab ada data yang dianggap tidak perlu, dan ada satu responden yang menjawab perlu ada tambahan khusus dengan menambahkan kategori baru. Untuk selanjutnya, dari hasil penelitian tersebut, didapatkan responden merasa alur pembelian relatif jelas, metode pembayaran beragam, dan informasi utama tersedia sebelum melakukan transaksi. Namun, terdapat beberapa kendala seperti halnya istilah teknis yang kurang dipahami, countdown timer yang memicu pengisian secara terburu-buru, ataupun panduan kode diskon yang belum jelas, formulir yang memuat data kurang relevan, dan perbaikan pada aspek kejelasan informasi dan penyederhanaan alur diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan efektivitas penggunaan. Untuk relasi proses ini, data yang dikumpulkan dari 37 responden itu menghasilkan hasilnya menunjukkan bahwa alur pembelian umumnya sudah baik, namun terdapat faktor penghambat seperti istilah teknis yang sulit dipahami ataupun countdown timer yang menimbulkan tekanan dan informasi kebijakan refund yang kurang jelas. Untuk rencana iterasinya, perbaikan akan dimulai dengan menindaklanjuti temuan utama, yaitu penyederhanaan istilah teknis ataupun pengaturan ulang countdown timer dan perbaikan kejelasan kebijakan refund, sehingga hasil pengujian yang dianalisis dengan metode seperti System Usability Scale dilakukan iterasi perbaikan hingga desain siap diimplementasikan secara final pada platform ruang guru. Selanjutnya, kesimpulan. Baik, terima kasih. Pada slide ini saya akan mencoba untuk mengambil titik tengah ya atau kesimpulan dari evaluasi usability pada TKA Master di website Ruang Guru. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna
mengurangi beban kognitif, dan memperjelas informasi selama proses pembelian. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 masalah utama yang menjadi concern kita di dalam evaluasi usability di paket pembelian TKA Master di website Ruang Guru. Yang pertama adalah istilah teknis yang sulit dipahami. Adapun rekomendasi dari kami itu adalah tambahkan tooltip atau pop-up definisi sederhana pada istilah seperti adapto, kitab, dan lain-lain. Yang kedua, masalahnya adalah countdown timer membuat terburu-buru. Rekomendasinya adalah ubah desain timer menjadi lebih informatif. Misalnya, waktu promo tersisa, dan tambahkan opsi baca lebih lanjut sebelum pembelian dilaksanakan. Yang ketiga, masalahnya adalah instruksi pengguna kode diskon tidak jelas. Rekomendasi dari kami, tampilkan langkah singkat, cara menggunakan kode, tetap tepat di bawah kolom kode diskon, sertakan ikon bantuan. Yang keempat, formulir terlalu banyak dan tidak relevan. Rekomendasinya adalah hilangkan kolom yang tidak perlu, misalnya detail yang bisa diisi opsional atau pengelompokan data yang sejenis. Yang kelima yaitu flow berbeda dari e-commerce pada umumnya. Rekomendasinya adalah gunakan alur standar e-commerce, yaitu seperti keranjang, berikutnya adalah review order, kemudian lanjut ke pembayaran. Dan sertakan invoice overview sebelum pelaksanaan pembayaran. Yang terakhir, yang kami temukan pada masalahnya adalah informasi refund panjang dan naratif. Rekomendasinya adalah sajikan kebijakan refund dalam poin-poin dan infografik sertakan tombol baca selengkapnya. Nah, pada gambar paling pojok kanan bawah ini adalah hasil rekomendasi perbaikan mockup kita ya dari kelompok 4, sehingga kita lebih aware lagi apa itu singkatan adapto, terus bagaimana cara menggunakan diskon, terus tata cara atau metode pembayaran, serta rincian dari invoice tersebut, sehingga kita bisa pede atau bisa yakin untuk menyetujui semua peraturan yang ada dan lanjut ke pembayaran. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari hasil penelitian kami terkait dengan evaluasi usability pada paket TKA Master di website Ruang Guru. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Kak Emilia Pramita, Kak Mutia Azahra, saya sendiri Hari Prabowo, kemudian Kak Weni Andinda Siagian, dan terakhir adalah Kak Kevira Rizky. Berikut yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.